Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai batu mania di seluruh Nusantara Indonesia tercinta, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian teman-temanku? Kali ini kita akan membahas tentang murai batu lagi. Pembahasan yang seru juga. Ya ini menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut kalian seru atau tidak. Ya terserah kalian. Yang pasti akan membuka pemahaman dan wawasan kita bersama-sama dalam pemahaman tentang murai batu, teman-temanku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama sahabat kita. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama-sama. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya siapa nih? Raden Atmajaya. Bang Raden ada di situ, Bang? Udah siap rokok dan kopinya, Bang? Jangan cengar-cengir terus, Bang. Nanti kering giginya, Bang. Bercanda, Bang. Jangan diambil hati. Pertanyaannya seperti ini, teman-temanku. Mas Eko, tolong bantu saya. Saya sudah nyerah. Merawat murai batu kok gampang nyerah. Murai batuku over birahi apa over emosi, Mas? Sudah keliling nyimak di YouTube, bukannya malah bagus, malah bikin jadi sampah, Mas. Lah, kok bisa begitu? Sekarang saya rawat jangkrik 77 pagi sore, burung diablak. Setiap ketemu musuh pasti ganas, ngelowo, kadang sampai kanibal. Minumnya cepat habis. Tolong beri pemahaman, Mas Eko, please. Waduh, jangan gampang nyerah lah, Mas. Masnya itu belum ketemu pemahaman aja. Kalau udah paham, tuh cengar-cengir masnya merawat murai batu. Mau kanibal, mau ngelowo, mau dia itu nggak gacor-gacor, nggak mau tarung, nggak mau bongkar materi murai batunya. Kalau sudah kita memiliki pemahaman yang tepat, maka cenderung lebih ringan kita dalam berpikir, teman-temanku. Lebih cepat kenal kita dengan murai batu kita, teman-teman. Mau murai batu Aceh, mau Nias, mau Medan, mau Jambi, mau Padang, Lampung, murai batu Borneo, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 kalaupun ada, teman-temanku. Itu cenderung lebih gampang ketika kita memiliki pemahaman. Sayangnya saya perhatikan teman-teman minim yang namanya pemahaman. Rawatan murai batunya cuma ikut-ikutan. Nah ini yang bikin pusing. Seperti burung murai batunya Mas ini, yang ditanyakan over birahi apa over emosi. Kalau kita berfokus pada over birahi dan over emosi saja, maka nyutan pala kita, teman-temanku. Mesti seperti itu. Nggak ketemu-temu, muter-muternya di situ-situ terus. Kalaupun ketemu, kebetulan saja. Kan gitu, karena udah nyerah, pasrah, udah biarin aja. Nggak taunya bener sendiri murai batunya. Nah ini loh yang paling banyak terjadi di lapangannya. Pemahaman yang minim, cuma ikut-ikutan. Jangan terlalu mudah untuk menyebutkan over birahi, over emosi nih burung saya nih. Wah ini murai batumu, Mas, itu over birahi, Mas. Naikin emosinya, jemur kenceng-kenceng, tambah parah, tambah hancur. Wah itu, Mas, murai batumu over emosi, Mas. Mandiin malam terus, dimandi terus, ngembangin bulu, ngangkat kaki satu. Gak bener-bener. Jadi yang mana yang bener? Pusing sendiri akhirnya. Ujung-ujungnya murai batu diposting di Facebook, ya kan? Dijual murai batu A9 plus sangkarnya, full set A9 loh. Dijual murai batu A10 full set. Waduh, ternyata murai batunya itu sesungguhnya murai batu yang istimewa, tapi lepas. Kenapa? Karena minim pemahaman tadi. Nah, di channel ini kita akan membagi pemahaman, teman-temanku. Bukan langsung solusinya begini. Enggak gitu, teman-temanku. Karena setiap murai batu yang ada di tangan kalian itu berbeda-beda tingkah lakunya, berbeda-beda kondisi kesehatannya, fisik mentalnya. Itu berbeda-beda. Enggak sama antara satu dan yang lainnya, teman-temanku. Sama seperti kita yang menyimak di DRK murai batu ini. Ada yang lagi pilek, ada yang lagi punya masalah sama istrinya, ya kan? Ada yang lagi masalah dengan pekerjaannya, ada yang bermasalah dengan iparnya, mertuanya, buronan mertua. Terus saya memotivasi kalian, kita harus selalu olahraga. Nggak kena, teman-temanku, ya kan? Supaya badan kita sehat, kita harus selalu olahraga. Nggak kena. Ada yang kena pas kebenaran dia lagi kurang fit.
Terus yang punya problem sama mertuanya, ya nggak masuk mas. Iya kan? Nah itulah teman-temanku. Jadi kondisi murai batu yang ada di tangan kalian itu berbeda-beda. Apalagi over birahi dan over emosi. Penunjukannya, tingkah lakunya nggak sama antara murai batu yang satu dan yang lainnya. Murai batumu over birahi, tingkah lakunya ganas. Ada lagi temennya, murai batunya juga over birahi, tingkah lakunya jadi pengecut, jadi diem 1000 bahasa. Begitupun dengan over emosi. Ada yang murai batunya tuh ganas sekali. Ada yang murai batunya over emosi seperti burung yang ketakutan terus. Itu seperti itu teman-temanku. Jadi nggak bisa kita vonis semua burung pukul rata. Kalau over birahi itu mesti begini, nggak bisa teman-temanku. Karena begitu banyak fakta lapangan, bolak-balik nggak ketemu-temu. Padahal ternyata permasalahannya itu simpel sekali. Ya kan? Mudah sekali. Faktor kesehatannya ternyata staminanya nggak ada. Contoh begini, burung sudah muter sana, muter sini, tanyain sana, tanyain sini, tanyain situ, over birahi, over emosi, over birahi, over emosi. Pusing, burung bukan tambah bagus, tambah hancur. Tanya ke Mas Eko, coba cek kotorannya mas. Burungku minumnya boros mas, coba tuh cek kotorannya. Mencret mas. Lah, muter-muter kejauhan, over birahi dan over emosi, ternyata burungnya itu mencret teman-temanku. Mau dikatakan over birahi, over emosi, nggak bisa. Kenapa? Karena murai batunya itu ternyata nggak sehat. Penjemuran terlalu berlebihan, penempatan sangkar yang terlalu panas kondisinya, ya kan? Akhirnya burung itu dehidrasi, minumnya banyak, boros. Ketika dia dehidrasi, mencret stamina tentu nggak dapet. Sedangkan murai batu ini faktornya sangat tinggi sekali. Murai batu nggak punya stamina, faktornya sangat tinggi. Diketemuin dengan murai batu lain, ya ngamuk, ngejer-ngejer dianya, kan gitu. Murai batu adalah burung faktor, burung teritorial yang memiliki wilayah kekuasaan. Di alam liarnya itu burung ini burung teritorial teman-temanku. Burung yang menjaga wilayah kekuasaannya. Cara dia menjaga wilayah kekuasaannya itu dengan dua cara. Yang pertama dia dengan baku hantam, yang kedua dengan intimidasi, dengan kicauan, pamer gaya, pamer bunyi, pamer volume, seperti dia merayu betinanya teman-temanku. Ya kan? Ketika murai batu ini tidak dalam kondisi yang fit, maka ya udah baku hantam aja bos. Langsung dia, nggak ada cerita, langsung ngejar, langsung baku hantam, saling cakar, pukul, patuk. Ketika dia tidak dalam kondisi yang fit. Tetapi ketika dia dalam kondisi yang fit, maka dia akan memamerkan kicauannya. Wah, keluar materinya, ya kan? Keluar pukulan-pukulannya, intimidasi musuhnya. Woi, aku bisa lagu ini nih. Cililin. Kapas tembak. Jadi musuhnya itu diintimidasi dengan kicauan ketika dia staminanya bagus. Nah itu loh yang mesti kita pahami. Ketika staminanya nggak bagus, udah cara dia menjaga teritorialnya langsung baku hantam aja bos. Kan gitu, ya kan? Nah, apalagi kalau kalian ngetrek murai batu cuman berdua. Ya udah, ini mau baku hantam apa gimana nih cuman berdua begini. Yang satu diam, yang satu ngejar-ngejar akhirnya. Kalau ngetes murai batu jangan berdua, rame-rame. Jadi ada yang pamer-pamer materi salah satu di antara murai batu itu, maka yang lain akan ikut. Kalau kondisinya sehat fisik, sehat mental. Tapi kalau kondisinya nggak sehat, seperti tadi, mencret, udah ketahuan minumnya boros, masih diponis over birahi, over emosi, jauh mas, nggak ketemu-temu, mumet, pusing gitu jadi. Orang dia mencret kok. Ya kan, perbaiki dulu dehidrasinya. Berikan asupan nutrisi yang bagus. Berikan jangkriknya sayur-sayuran, buah-buahan yang bersifat adem-adem. Jadi panas dalamnya hilang, mencretnya kelar. Kalian saja kalau mencret berarti kan kalian lemes. Stamina kalian tentu nggak bagus. Ya kan? Orang kena tipes nggak ada yang nafsuan. Kan gitu. Kalian demam, terus kalian nafsuan. Oh berbirahi saya mas, saya lagi tipes,
saya lagi demam tapi saya oper birahi. Kan lucu. Iya kan? Kita nggak sehat, tentu yang lain akan kacau. Stamina nggak ada di murai batu kita, maka tingkah lakunya yang memiliki fight tertinggi ya akan seperti itu. Ngejar, kanibal, ngelowo, galak, ganas. Tapi ketika murai batu itu fighternya tidak terlalu tinggi, ada yang ketakutan. Ya kan nggak sehat murai batu itu. Bawaannya pengen kabur, pengen lari, pengen menghindar dari pertarungan. Kan gitu. Ya kan, jadi kita harus cerdas dalam memahami burung yang kita rawat. Jangan terburu-buru untuk memvonis over birahi, over emosi. Carilah data dan faktanya. Lihat kotorannya dulu, berbentuk atau tidak, besar-besar, kecil-kecil. Itu semua menunjukkan dirinya, teman-temanku. Kondisi dia. Kotoran besar-besar, numpuk di satu titik, berarti burung itu diem aja di dalam full kerodong. Kalian kasih makan terus. Apa yang terjadi? Udah nongkrong di satu tangkringan, di satu titik itu kotorannya jatuh di satu titik, ngumpul di situ, terus kalian jor-jor foodingnya, terus istirahat. Yang terjadi apa, teman-temanku? Numpuklah kadar protein di dalam tubuhnya. Ya kan? Nah, kemudian murai batu kalian kotoran berserak-serak, kecil-kecil sudah, kecil-kecil kering. Terus kalian ablak terus. Kalian berikan penjemuran lagi, malah kalian tambah pengumbaran. Burung metabolisme tubuhnya sudah cepat, suhu tubuhnya tinggi. Kalian berikan perawatan meningkatkan metabolisme tubuh burung. Iya, babak belur burungnya. Tambah lemes dianya. Cek dulu kotorannya. Jangan langsung terburu-buru dengan over birahi dan over emosi. Saya bukan anti over birahi dan over emosi, tapi itu terlalu tinggi untuk kalian yang baru belajar, teman-temanku. Kecuali pemain-pemain yang sudah senior, sudah biasa merawat murai batu ini, murai batu itu. Di lapangannya dia tuh sudah sering ke lapangannya, sudah tahu, sudah gonta-ganti dengan murai batunya. Itu cenderung gampang. Teman-teman itu yang sudah profesional di murai batu, lihat mukanya aja udah tahu ini burung ini birahinya ketinggian. Lihat tingkah lakunya aja udah tahu, oh ini burung ini suhu tubuhnya tinggi nih. Mandi. Itu yang sudah pro, sudah banyak murai batu yang dia rawat, sudah banyak murai batu yang dia orbitkan. Jadi terbiasa melihat tingkah laku murai batunya, teman-temanku. Tapi kalau yang masih belajar, kalian langsung memahami over birahi, over emosi, nyut-nyutan kepala kita. Nggak dapet teman-temanku. Yang ada burung diposting A9, A10. Nah ini jangan ya teman-temanku ya. Untuk emasnya, coba emasnya cek dulu kotorannya itu seperti apa. Kalau saya prediksi ceritanya murai batu ini minumnya boros, rata-rata kotorannya akan basah, akan mencret. Maka yang perlu harus dilakukan adalah berikan asupan-asupan yang adem-adem. Jadi di dalamnya itu kita adem-ademin dulu. Jangkriknya berikan buah-buahan yang warnanya cerah-cerah, teman-temanku, seperti wortel yang cerah-cerah, apel. Jangan yang warnanya yang gelap-gelap, sifatnya panas, teman-temanku. Yang cerah-cerah seperti wortel, apel, pir, yang adem-adem. Nah, nanti kotorannya akan berbentuk pasta. Bagus, jangan dulu diberikan penjemuran dulu. Letakkan burungnya di tempat yang adem, istirahat. Jangan terlalu banyak dirawat. Makin dirawat makin nggak bener, karena burung itu lagi dalam kondisi bermasalah di sistem pencernaannya. Istirahatin. Berikan asupan yang tadi, yang adem-adem. Jangan terlalu tinggi ekstra pudingnya. Rendah-rendah saja, diawali dari 33, 44, nggak usah tinggi-tinggi, biar dia sehat dulu sistem pencernaannya. Karena pencernaan yang sehat akan menghasilkan energi untuknya. Kalau pencernaannya bermasalah, dia nggak dapat manfaat dari apa yang kita berikan. Nutrisi, protein, mineral, karbohidrat, apalagi itu, asam lemak, itu nggak dapat teman-temanku untuknya kalau pencernaannya bermasalah. Nah, kalau seperti ini kan enak, ada arahnya, ada yang bisa kalian perhatikan secara realnya. Kan gitu, oh kotorannya begini. Wah bener kata Mas Eko, mencret ternyata burungku. Wah bener kata Mas Eko nih, kotorannya besar-besar numpuk satu titik. Wah ini tak jor-jor terus, nggak pernah bongkar-bongkar materi, ngukluk terus.
Akhirnya diberikan pengurangan ekstra puding, makan pur saja, diberikan pengumbaran, jadi bagus. Jadi setiap perawatan itu punya alasan teman-temanku, jangan ikut-ikutan. Harus ada alasan, alasan yang diambil dari kondisi tingkah laku murai batu kita masing-masing. Jangan nggak ada alasan, kenapa kamu jemur mas? Ya kebiasaan sih orang-orang itu jemur pagi mas, burung udah mencret masih dijemur terus. Ya kan? Kenapa mas? Dimandi-mandiin mas? Ya kebiasaan orang itu dimandi-mandi mas, murai batunya mas. Ternyata murai batunya bulunya sudah mengembang, suhu tubuhnya sudah tidak normal lagi. Ya kacau, nggak ketemu-temu teman-temanku. Jangan sotang setting terus. Sedangkan burung kita itu pencernaannya bermasalah, kesehatannya bermasalah. Kalau kalian tukang bengkel, ya kan, disuruh benerin karburator motor, karburatornya itu kotor, dalemannya udah aus, main jet spuyer semua udah aus, terus juga pak-paknya udah keras. Terus kalian suruh setel mas, disetting mas, biar enak, anginnya disetting, minyaknya disetting, biar enak jalannya, nggak usah dibongkar. Iya mumet tukang bengkelnya. Wah, ini mau ngerjain apa gimana? Ya kan, nggak ketemu-temu. Kenapa? Karena dalemannya bermasalah. Ya kan, gimana minyaknya mau lancar? Kan gitu, orang dia kotor, ya kan, sudah terlalu banyak timbal di dalamnya, kotor udah, harus dibongkar, dibuang dulu kotorannya. Setelah dia bersih, bagus, rapi, baru bisa disetting. Kan gitu, ya kan. Coba karburator baru, kalian utek-utek semua, angin sama minyaknya, kalian puter-puter, babak belurin, hancurin, terus kalian kasih orang bengkel, tolong di setel gasnya mas. Ya gampang, ringkes. Kenapa? Karena sehat karburatornya, cuman salah settingan aja. Tapi kalau karburator nggak sehat, sulit untuk disetting teman-temanku. Bisa kalian pahami ya, bisa kalian cerna. Silahkan kalian cerna, kalian pahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.